فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan dalil landasan hukum yang sahih dalam pengisaan atau mentunggalkan Rabb semesta alam. Ini merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Kemudian kita berada pada pertemuan malam ketiga dari pembacaan Al-Muqaddimah, pembuka. Malam hari ini pun kita masih akan melanjutkan pembacaan Muqaddimah yang boleh bawakan pada beberapa halaman. Masih terbilang panjang. Masih pada penyebutan dalil-dalil tentang Tauhid Rabbil Alamin dari ayat Al-Quranul Karim. Pertemuan kemarin ada dua ayat yang kita ambil, atau maksud kami dua dalil, termasuk yang paling panjang dari surat An-Nahl. Ada 21 ayat yang pernah kita baca, terjemahkan dan sedikit menjelaskan akan kandungan makna dari ayat tersebut berkaitan dengan Tauhid Rabbil Alamin. Kita akan lanjutkan pembacaannya. Kata Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, halaman 9 dari cetakan ini. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah yang Maha Tinggi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Setiap umat, berdasarkan ayat ini, Allah telah mengutus kepada mereka utusan rasul. Isi dakwahan para rasul pada masing-masing umat tersebut sama, ani abudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari taghut. Taghut adalah penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benda hidup ataupun benda mati, mau itu orang soleh ataupun bukan orang soleh. Namanya taghut ketika diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian sikap reaksi dari masing-masing umat ketika datang kepada mereka Rasul mendakwakan tauhid. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, ada di antara mereka pula yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Ada pula yang Allah tetapkan kepada mereka kesesatan. Dua reaksi dari dua jenis orang ketika datang kepada mereka para pemberi peringatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Oleh karena itu bertebaranlah. Oleh karena itu perhatikanlah. Bertebaranlah di permukaan bumi, kata kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Kesudahan orang-orang yang mendustakan adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jenis orang yang kedua yang memiliki reaksi tidak menerima ajakan dari pemberi peringatan tersebut, malah justru mereka memiliki kesesatan. Pertama-tama keterkaitan antara ayat ini dengan materi Tauhid Rabbil Alamin. Dari sisi dakwah para nabi seluruhnya, yang mereka dakwakan adalah Tauhid. Setiap Rasul yang Allah utus pada setiap umat
dimanapun tempatnya, kapanpun zamannya, ada seorang Rasul yang sampai kepada mereka. Isi dakwanya adalah tauhid. Ya, jadi kesimpulan dari pembawaan ayat ini berkaitan dengan tauhid Rabbil Alamin. Tauhid Rabbil Alamin adalah materi dakwah dari para Rasul seluruhnya. Seluruh Rasul memiliki satu visi dan misi yang sama, yang tidak berselisih mereka di dalamnya, yang merupakan usul daripada dakwah, mendakwakan tauhid. Wa qala Allah jalla fi 'ula, dan berkata Allah yang maha tinggi, yang maha mulia ketinggiannya, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kita baca yang kedua karena beliau sengaja membawakan ini sebagai bukti terperinci dari ayat yang global yang beliau sebutkan sebelumnya. Kita baca berikutnya lagi. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah yang maha tinggi, wadhkur akha 'adin id andara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Dua ayat berturut-turut. Keterangan terperinci, mufassal dari ayat yang global di atas bahwasanya setiap rasul dakwah mereka adalah tauhid. Kemudian di antara contoh terperinci dari dakwah para rasul adalah tauhid. Pertama Nabi Nuh. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia pun berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan selain Dia bagi kalian. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, kenapa kalian tidak merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, jangan beribadah kepada selainnya. Jadi tauhid adalah materi dakwah Nabi Nuh. Demikian juga tauhid merupakan materi dakwah Nabi Hud. Nabi Hud. Dari ayat yang telah kita baca namun belum kita terjemahkan. Wadhkur akha 'adin, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, baca, ambil pelajaran tentang apa? Kisah akha 'adin, saudaranya 'Ad. Yani 'Ad adalah istilah untuk sekelompok kaum dari Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud yang maksudnya adalah Nabi Hud. Id antara qaumahu bil ahqaf. Ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di bukit Ahqaf di Hadramaut di Yaman. Seorang diri sebatang kara, dia naik ke bukit Ahqaf dan dia pun menyampaikan peringatan. Wa qad khalatin nudru min bayni yadayhi wa min khalfihi. Dan telah terdahulu juga para pemberi peringatan, an-nudur. Telah terdahulu juga peringatan, baik itu yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Sebelumnya seperti Nuh alaihissalam, yang setelahnya ada beberapa nabi juga setelah Nabi Hud sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, serta apa juga isi materi yang disampaikan oleh para pemberingatan sebelum Nabi Hud dan setelah Nabi Hud? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku khawatir akan tertimpa kepada kalian siksaan hari yang besar. Hari yang besar mengingatkan tentang hari kiamat. Akan tertimpa kepada siksaan hari yang besar akan tertimpa orang-orang yang tidak merealisasikan tauhid. Jadi dua ayat ini sang penulis bawakan kepada kita menerangkan bahwasanya inilah materi dari seluruh nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Isinya adalah untuk Allah ditauhidkan, untuk mengajarkan kepada umat manusia agar mentauhidkan Allah. Beliau telah sebutkan secara global dari mukaddimah di depan bahwasanya tauhid adalah dengan tujuan tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ini landasan hukumnya. Jadi materi nabi seluruhnya adalah tauhid. Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya auladun li'allat, ummahatuna syatta wa dinuna wahid." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami segenap para nabi adalah
ibaratnya seperti auladun li allad, putra-putrinya aulad atau anak-anak keturunan allad. Diterangkan tentang makna dari allad adalah ummahatuna syatta. Ibu kami berbeda-beda. Wa dinuna wahid, sedangkan agama kami satu. Karena datang dari sumber yang sama, Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu isi kandungan dakwah mereka juga sama. Mereka bersepakat dalam usul dakwah, apa itu tauhid. Seluruh nabi mendakwakan kepada tauhid. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing kami jadikan kepada kalian, masing-masing para nabi. Kata Allah, kami jadikan kepada kalian syariat dan minhaj, metode dakwah yang berbeda-beda, ibadah berbeda, namun usul agamanya satu, apa itu tauhid. Beliau kuatkan lagi dengan ayat setelahnya, ayat yang pendek dari surat Fatir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak satu umat pun melainkan khala fiha nadhir. Tidak kosong dari umat tersebut melainkan ada pemberi peringatan. In fi surat syartiyah. Nah, akan tapi maknanya nafiyah, karena setelah itu istifhamiyah. Dan syarti atau nafiyah ta'ti ba'daha al-istithna'iyah, al-isbat, maknanya isbat. Tidak satu umat pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi illa khala fiha nadhir, yang kosong dari 6 pemberi peringatan. Artinya Allah telah menegakkan hujahnya kepada hamba-hambanya. Dan itu yang kami imani berdasarkan ayat ini, bahwasanya tak satu pun umat di permukaan bumi ini, tak satu pun komunitas di permukaan bumi ini, kecuali Allah telah mengutus kepada mereka pemberi peringatan. Entah itu para nabi dan rasul atau pengikut para nabi dan rasul, ketika di zaman tersebut tidak ada nabi dan rasul. Peringatan telah sampai melalui para pemberi peringatan, melalui pengikut para nabi, dan hujjah Allah telah tegak. Dan ayat ini juga berkaitan dengan materi yang sedang kita kaji, bahwa tauhid Allah telah sampai. Artinya ajaran tauhid Allah di permukaan bumi telah sampai kepada seluruh umat. Kepada seluruh umat. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Itu yang kita yakini dan itu kita amani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbeda, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyiksa sekelompok kaum kecuali setelah kami utus kepada mereka seorang rasul. Jadi Allah tidak menyiksa sekelompok kaum ketika mereka menyelisihi tauhid dan melaksanakan syirik kecuali setelah sampai kepada mereka peringatan. Allah tidak menyiksa satupun sebelum sampai kepada mereka peringatan. Wa qala ta'ala, dan ayat berikutnya lagi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini juga masih tentang tauhid, bahwasanya nabi dan rasul seluruhnya Allah utus kepada umat manusia, maksud dan tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Itu tujuan yang utama dan pertama. Masih ada tujuan yang lainnya, namun ini yang paling nampak menonjol. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun. Nafiyah. Nakirah fi syi'atin nafiyah. Itlaq. Tak seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau. Illa nuhi ilaihi, mereka kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Oleh karena itu beribadalah kepadaku. Fa'buduni. Oleh karena itu beribadalah kepadaku. Dan ini juga sebagai penguat dari beberapa ayat yang beliau bawakan kepada kita sampai pada titik ini, bahwa para nabi dan rasul, tujuan Allah mengutus mereka adalah untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba agar supaya mentauhidkan Allah. Dan itu telah para rasul sampaikan. Hujjah Allah melalui para rasul telah sampai kepada hamba-hambanya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul.
Agar supaya manusia tidak punya alasan argumen di hadapan Allah ketika ditanya setelah datangnya atau diutusnya para rasul. Yang tidak ada alasan bahwasanya peringatan belum sampai kepada aku. Aku tidak beribadah kepada Allah karena tidak ada yang memberikan peringatan kepada aku. Berdasarkan ayat-ayat yang datang kepada kita di sini bahwasanya tegak, tidak tegak hujah Allah. Datang dari, kita berikan tanbih sebelum kita masuk pada keterangan tambahan dari sang penulis. Datang dari beberapa hadis seperti Anas bin Malik, datang juga dari Mu'ad bin al-Aswad yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tariqatul Hijratain. Kumpulan hadis-hadis tersebut menerangkan bahwasanya ada pihak-pihak yang Allah akan menegakkan hujjah mereka namun bukan di kehidupan dunia, tapi di kehidupan akhirat. Artinya orang-orang ini adalah terangkat kepada mereka memahami tentang risalah, memahami tentang apa yang para nabi dan rasul ingin sampaikan kepada umat manusia. Kumpulan hadis tersebut menerangkan bahwasanya ada 5 jenis orang. Pertama adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya adalah orang yang hidup di masa ketika telah tiada nabi yang pertama, belum datang waktu nabi yang kedua. Artinya dia hidup di masa vakumnya kenabian. Tidak ada nabi yang datang kepada dia untuk memberikan peringatan. Artinya apa? Tidak sampai hujah kepada dia. Ini pertama, ahlul fatrah. Yang kedua, orang yang tuli. Orang yang tuli. Artinya mungkin nabi sampai kepada dia, rasul sampai kepada dia, pemberi peringatan menyampaikan kepada dia. Namun ketika datang peringatan tersebut, dia tuli dan dia tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Tidak paham. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang gila. Orang gila. Datang kepada dia Rasul, datang kepada dia Nabi, datang kepada dia pemberi peringatan. Mungkin sampai ke hadapan dia. Namun dia gila. Artinya tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Merupakan visi dan misi yang Allah utus mereka kepada umat manusia. Kemudian berikutnya juga adalah yang keempat, orang yang pikun. Orang yang pikun. Artinya datang Nabi, datang Rasul, dia sudah dalam keadaan pikun. Meskipun mungkin sebelum datangnya Nabi dan Rasul, dia dalam keadaan waras, sehat-sehat saja. Pikun, tua jompo, tidak lagi bisa memahami. Nah, kemudian yang kelima adalah anak kecil yang meninggal dalam keadaan belum balik, yang belum tercatat baik itu pahala ataupun dosanya. 5 orang ini. Nah, ahlul fatrah, orang gila, tuli, pikun, dan anak kecil. Artinya, ketika datang para nabi dan rasul atau pemberi peringatan pengikut para nabi dan rasul, pihak-pihak ini terhalangi untuk sampai kepada mereka pembebanan syariat dari Allah. Berdasarkan hadis yang kita isyaratkan tadi di depan, bahwasanya ujian mereka adalah di akhirat. Ujian mereka bukan di kehidupan dunia. Anak kecil yang meninggal dalam keadaan belum balik. Ujian mereka di kehidupan akhirat disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Allah yang di padang mahsyar menciptakan dua, yang satunya surga, yang satunya neraka. Neraka terlihat api membakar, surga terlihat sejuk. Allah perintahkan kepada mereka, masuklah ke neraka. Nah, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Dari pihak-pihak yang disebutkan tadi ada 5 jenis orang. Ketika mereka mengikuti arahan Allah untuk masuk, mengikuti perintah Allah untuk masuk ke dalam neraka, berarti mereka taat kepada Allah ketika itu. Akhirnya mereka lolos dari 6 ujian dan cikal bakal mereka adalah penduduk surga. Namun ketika mereka tidak mengikuti perintah Allah, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam yang dohirnya ada neraka, justru mereka memilih untuk surga. Artinya mereka menyelisihi perintah Allah. Mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam yang dohirnya adalah surga. Nah, artinya di situ mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak taat oleh perintah Allah. Itu untuk ujiannya. Jadi yang kita yakini, yang kita imani, akan datang juga nanti pembahasan tersebut secara terperinci bahwa hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada per individu umat seluruhnya. Tidak ada alasan lagi ke hadapan Allah, ya Allah, belum datang kepadaku para pemberi peringatan, ya Allah, belum datang kepadaku peringatan, ya Allah, tidak ada yang sampaikan kepadaku peringatan. Itu hanya berlaku pada 5 orang ini. Kalau kita tidak termasuk dari 5 orang tersebut, jangan kasih alasan di hadapan Allah. Imma syakiran wa imma kafuran. Inna hadainahu sabila. Sungguh kami telah menunjuki kepada mereka jalan. Ini jalan. Nah, namun ada 2 reaksi. Imma syakiran wa imma kafuran. Ada antara mereka yang syukur. Ungkapan tentang beriman karena muradifnya lawan dari katanya adalah imma kafur atau mereka kufur.
Setelah pembawaan subhanallah beberapa potongan ayat yang beliau jadikan sebagai landasan hukum, sebagai pembuka dalam kajian tauhid Rabbil Alamin, beliau masuk pada ucapan beliau sebagai keterangan tambahan dari pembawaan ayat di atas. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullahu taala, "Wa li ajli hadhihi al-ahammiyati al-balighah wal ghayati as-samiyati min at-tauhid, id huwa as-sababu fi wujudil khalqi wa li ajlihi bu'itsatir rusulu wa li ajlihi da'atir rusulu wa ahammi ma rakkazat alaihi wa alaihi a'zamu jazaa wa li ajlihi anka iqabin wa absha adabin ala mukhalifin." Beliau ulang kembali sebagai penegasan. Dengan tujuan perkara yang sangat penting dan tinggi ini, penting perannya, tinggi nilainya. Wal ghayatus samiyati min at-tauhid, serta puncak tertinggi. Tujuannya tinggi, mulia. Tauhid adalah tinggi, tauhid adalah mulia. Dengan itu semuanya tujuannya, idh huwa sababu fi wujudil khalq. Karena ini merupakan faktor utama keberadaan para makhluk. Apa tujuan Allah mengadakan kita di permukaan bumi? Untuk tauhid, untuk mentauhidkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi bukan cuma sekadar untuk makan dan minum, bukan cuma sekadar untuk mencari harta dan mengumpulkannya, bukan cuma sekadar untuk menikmati kehidupan ini, tidak, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailah kalau kita juga untuk makan dan minum, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang makan dan minum, selesai itu, kata Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, ya laitani kuntu turaba. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai dari mengkisos, menegakkan hukum seadil-adilnya dari binatang di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar binatang pun saling mengambil hukuman. Yang ini mendolimi yang ini mendolimi yang ini merampas hak ini, yang ini menyakiti yang ini. Akan ditegakkan hukuman, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah pembalasan selesai, yang ini mengambil haknya, pernah didolimi, pernah disakiti. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada binatang seluruhnya, kunu turaba, jadilah kalian kembali seperti tanah, akhirnya hilang, lenyap. Ketika itu orang-orang kafir yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memikul banyak beban dosa dan mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya saja aku juga seperti mereka yang menjadi tanah. Itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di permukaan bumi adalah untuk ibadah, untuk mentauhidkannya, bukan cuma sekedar makan atau minum. Wali ajlihi bu'isatir rusul, wali ajlihi da'atir rusul. Dengan tujuan tauhid juga para rasul diutus. Dengan tauhid juga para rasul berdakwah. Dengan tujuan tauhid. Jadi visi dan misi para rasul diutus. Visi dan misi para rasul berdakwah adalah untuk merealisasikan tauhid. Dan ini termasuk fondasi yang sangat penting. Wa alaihi 'azamu jazaa, demikian juga berdasarkan tauhid akan ada yang namanya setinggi-tingginya pembalasan. Wali ajlihi angka iqab, demikian juga dengan tujuan dari tauhid akan ada yang namanya seburuk-buruk balasan, sebesar-besar atau sejelek-jelek pembalasan. Ala mukhalifi, bagi yang taat merealisasikan tauhid, dia akan mendapatkan balasan yang sangat tinggi. Bagi yang menyelisihi tauhid, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan siksaan yang pedih, buruk. Seperti yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu akan kita jumpai nanti pada lembaran-lembaran berikutnya. Balasan bagi pelaku tauhid, balasan bagi pelaku yang menyelisihi tauhid atau menyekutukan Allah. Kita lanjutkan lagi. Falidha Al-Qur'anu kulluhu tauhidun wa jazaa'ul muwahhidin wa iqabul mukhalifin, kama yaqulu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Oleh karena itu, Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Kulluha tauhid. Datang dari sebuah hadis radhiyallahu anhu dari
hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya atastati'u an taqra'u fi kulli lailatin sulusul Quran. Apakah kalian mampu untuk membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Kalau yang kita yakini Al-Quran isinya adalah 30 juz, berarti isyarat Nabi SAW untuk membaca dalam semalam sepertiga Al-Quran berarti 10 juz, dan itu luar biasa, sangat banyak. Dan beliau menantang, apakah kalian mampu? Sebagian para sahabat mengatakan bahwasanya itu perkara yang berat. Namun ternyata diinginkan oleh Nabi SAW al-ikhlas atau qul huwallahu ahad, sulusul Quran. Membaca surat al-ikhlas atau surat qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah sepertiga isi Al-Quran adalah kandungan surat al-ikhlas. Apa itu tauhid? Dari awal sampai akhir kandungannya adalah tauhid. Jadi sepertiga Al-Quran tauhid. Namun dijabarkan lebih terperinci oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang disyaratkan oleh Imam atau beliau di sini dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa bahkan Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Seluruhnya adalah tauhid dari awal sampai akhir. Bagaimana perinciannya? Kalau menyebutkan tentang surga dan neraka, surga adalah ganjaran bagi para pelaku tauhid. Neraka ketika disebutkan dalam Al-Quran berarti itu adalah ganjaran bagi para pelaku kesyirikan, penyelisihan tauhid. Kalau di sana disebutkan tentang barakallahu fikum jami'an, perintah untuk berperang. Berperang kepada siapa? Kepada para pelaku kesyirikan, lawan daripada tauhid. Ketika disebutkan di situ tentang amalan-amalan hukum-hukum secara terperinci, baik itu salat, puasa, zakat, haji, itu adalah perintah dari Allah kepada para pelaku tauhid. Setelah tauhid ada amalan yang lain diperintahkan kepada kalian. Dan seterusnya. Apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, ketika disebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, kisah mereka mengandung tentang dakwah kepada tauhid. Intinya apapun itu di dalam Al-Quranul Karim, tanpa terkecuali, bahkan per ayat Imam Ibnu Qayyim mengatakan, per ayat, per huruf, seluruhnya adalah kandungan tentang tauhid, keterkaitannya dengan tauhid. Ketika Allah memberitakan tentang hukuman bagi pengingkar para nabi, berarti itu maksudnya adalah inilah balasan bagi orang-orang menyelisih tauhid. Kata beliau di sini bahwa Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Di dalamnya terdapat balasan bagi orang-orang yang mentauhidkannya, serta balasan bagi orang-orang yang menyelisihi tauhid. Sebagaimana ini ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Sebutkan tentang sumber rujukannya, kitab Madarijus Salikin, jilid 3 halaman 353. Kata beliau lagi, wa hakadha aidan i'tana bihi ulama'ul ummati ghayatal inayah. Salafan wa khalafan wa sannafu fihi al-kutuba wa aqadu lahu kutuban fi mu'allafatihim. Famimman allafa fi dhalika Imamul A'immah Abu Bakar Ibnu Khuzaimah fi kitabin sammahu Kitabut Tauhid. Kita artikan oleh karena itu, ini kata sang penulis di sini. Oleh karena itu juga para ulama ummah, ulamatnya ummah, memberikan perhatian dengan sangat tingginya perhatian, baik itu dahulu ataupun yang akan datang atau yang terakhir. Mereka menulis kitab-kitab, kemudian mengikat di dalam kitab-kitab tersebut atau membuat tabwib, bab-bab dalam tulisan mereka tersebut tentang masalah ini tauhid. Dan di antara mereka yang menulis dalam perkara ini, dalam perkara tauhid, yang dijuluki dengan imamnya para imam, Imamul A'immah. Dijuluki dengan imamnya para imam karena banyak dari murid-murid imam ini terlahir juga imam-imam, para imam. Maka dikatakan dengan imamnya para imam. Dia adalah Abu Bakar bin Khuzaimah. Namanya adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Abu Bakar An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun
223 Hijriah, meninggal pada tahun 311. Dia memiliki kitab yang diberi nama dengan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid Ibni Khuzaimah. Dari Imam Ibni Khuzaimah. Punyanya Abu Bakar, namanya Muhammad bin Ishaq. Wa hakata Imam Ibnu Manda. Lahu kitabun samahu Kitabut Tauhid. Demikian juga ada seorang imam namanya Ibnu Manda. Namanya hampir sama. Atau namanya bahkan sama. Namanya juga Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Manda. Al-Abdi Al-Asbahani. Kunyanya Abu Abdillah. Kalau Ibnu Khuzaimah tadi kunyanya Abu Bakar. Kalau Imam Ibnu Manda kunyanya Abu Abdillah. Namanya sama. Siapa itu? Muhammad bin Ishaq. Kalau ini lebih belakangan, artinya dia lahir pada tahun 310 Hijriah, meninggalnya pada tahun 395 Hijriah. Artinya usia Imam Ibnu Manda baru 1 tahun, meninggal Imam Ibnu Khuzaimah. Namanya sama. Keduanya memiliki kitab, judulnya sama, Kitabut Tauhid. Yang di dalamnya juga menerangkan tentang semakna dengan apa yang sampai disebutkan di sini tentang tauhid. Kita sebutkan nanti. Wa minal a'immati man afrada lit-tauhid kitaban dimna mu'allafihi mudafun ilaih. Wa huwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi alladhi huwa asahhu al-kutub al-musannafati 'ala al-itlaq. Dan di antara para imam juga yang menulis secara tersendiri kitab pembahasan tauhid dalam kitab mereka dalam bentuk kitab, ya, dalam bentuk bab. Di dalam tulisan-tulisan mereka, dan dia adalah Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi Imam Bukhari memiliki kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Salah satu judul bab atau salah satu judul kitab yang beliau bawakan paling akhir namanya Kitabut Tauhid. Nah, dalam Sahih Bukharinya ada satu pembahasan khusus tentang tauhid. Artinya beliau pun termasuk mengambil andil dalam pembahasan tauhid Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang mana Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis secara mutlak. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ashahul kutubi ba'dal Qur'an wa Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah kitab Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah tidak diragukan tentang kesahihannya. Kitab setelah Al-Quran yang paling sahih secara mutlak di permukaan bumi, Sahih Bukhari. Tidak ada menandinginya. Wa minhum man adkhala tauhid dimna kitabil iman fi kitabihi wa hada aktsar. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah fi sahihi wa huwa thani asahhil kutubi al-musannafah. Dan di antara mereka juga memaksudkan pembahasan tauhid dalam kandungan kitab iman. Dalam tulisan mereka, dan ini lebih banyak. Jadi ada namanya Kitabul. Pertama Sahih Bukhari. Sahih Muslim maksudkan. Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim ada namanya judul kitab namanya Kitabul Iman. Di Kitabul Iman di bawah itu ada satu bab terperinci tentang tauhid. Artinya lebih detail dari Imam Muslim. Kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim ada kitab namanya Kitabul Iman. Di bawah kitab Iman ada pembahasan tentang tauhid beberapa bab. Dan ini dilakukan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang mana Sahih Muslim merupakan kitab kedua yang paling sahih, yakni setelah Sahih Bukhari. Dan ini kesepakatan ulama al-hadis. Ini jauh sebelum ucapan Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwasanya ashahul kutubil hadis. Jadi Muwatta Imam Malik. Kitab sahih atau kitab hadis yang paling sahih adalah Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dan itu sebelum keluarnya Sahih Bukhari. Karena jarak antara Imam Syafi'i atau Imam Malik dengan Imam Bukhari, satu abad kurang lebih, artinya satu generasi setelahnya. Imam Bukhari tahun 300-an, sedangkan Imam atau 200-an ke 300-an. 300-an. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik 90-an ke 100-an. Pertengahan abad ke-6 pertama, masuk abad kedua.
Wa alaf al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab juz'an fi dzalik. Nah, demikian juga Imam Al-Hafidh namanya Ibn Rajab juga menulis pembahasan tentang hal tersebut, tentang satu judul buku juga tentang tauhid. Wa talaha ulai kullihim Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fajama'a kitaban saghiran sammahu Kitabut Tauhid wa bawwabahu wa antafahu hasba ma ra'ah fa wuffiqa fihi tawfiqan 'aziman jiddan hatta innahu lam yusbaq fi mu'allafin mustaqillin mislihi aw yudani ala husni tartibihi wa badi'i tansikihi wa sigori hajmihi. Setelah mereka ini semuanya, boleh sebutkan contoh tadi seperti pertama Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Majah, termasuk kami Imam Ibnu Manda, disusul dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ibnu Rajab. Setelah mereka ini semuanya, generasi berikutnya juga ada juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Beliau mengumpulkan satu kitab yang kecil, beliau juluki dengan Kitabut Tauhid. Nah, ada Kitabut Tauhid. Beliau membuat bab di dalamnya. Kemudian memilah-milih sesuai dari apa yang terlihat, apa yang beliau anggap, apa yang beliau lihat. Jadi pembahasan tauhid beliau masukkan di situ. Dan beliau berikan taufik di dalam tulisan beliau tersebut dengan taufik yang besar. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya belum pernah tertulis yakni kitab dengan materi tauhid yang sama. Belum pernah tertulis kitab dengan materi tauhid yang sama ataupun mendekatinya. Artinya beliau adalah orang yang luar biasa, memiliki salah satu judul buku yang belum pernah didahului oleh siapapun dalam menulis buku tersebut. Khususnya dalam materi-materi tentang tauhid uluhiyah. Beliau kupas tuntas di dalamnya. Kemudian dengan kata beliau di sini juga ala husni tartibihi wa badi'i tansiqihi wa sigori hajmihi. Dengan begitu indahnya susunannya serta baiknya pembawaannya, retorikanya. Padahal dengan mungilnya tulisan tersebut, tulisan kecil, berbeda dengan buku-buku yang sebelumnya, mungkin ada yang 3 jilid, 2 jilid. Kan Kitabut Tauhid milik Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kecil. Bahkan kitab yang ada di depan kita ini mungkin lebih besar dibanding dengan kitab tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun beliau punya syarat. Yani kita akan baca di sini bahwasanya kenapa beliau tidak mencukupkan dengan yang sudah ada, bahkan beliau menyusun lagi dengan sesuatu yang ingin beliau perbaharui. Beliau istilahkan dengan Jami'us Shahih. Ini dia. Beliau ingin mengumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid, namun hanya pada luang lingkup yang sahih saja. Karena beliau mengatakan bahwa dalam kitab tauhid milik Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lepas dari yang namanya dhaif. Ada yang tidak sahih. Sengaja beliau kumpul juga untuk lebih memurnikan pembahasan tauhid, tidak beliau muat di dalamnya kecuali hadis-hadis yang sahih. Beliau mempersyaratkan bahwa tidak ada hadis dhaif dalam buku ini. Jadi itu indahnya mengkaji kitab beliau ini. Itu sengaja kita memilih kitab ini karena beliau mempersyaratkan bahwasanya yang ada di dalam buku ini semuanya adalah hadis yang sahih. Setelah beliau pilih-pilih. Lidha sara al-kitabu 'umdatan 'inda ahli al-haqqi an-nasihin al-mutamassikin yadrusunahu wa yudarrisunahu as-sighara wal-kibara war-rijala wan-nisa fala tara madrasatan wala daran tu'allimu ad-din as-sahiha illa kana li hadzal kitabi haddun wafirun fiha. Kita artikan dulu. Oleh karena itu kitab ini, kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan judul dari Kitabut Tauhid, sebagai rujukan bagi ahlul haq yang memberikan nasihat, yang berpegang teguh dengan al-haq. Mereka mempelajarinya, mereka mengajarkannya, baik itu kecil, besar, laki-laki, perempuan. Dan di sini tidak dijumpai baik itu satu sekolah pun atau satu ma'had pesantren pun yang mengajarkan agama yang sahih kecuali buku ini ada di dalamnya, memiliki peran yang besar. Orang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku pelaku tauhid, hambar rasanya kalau belum pernah mengkaji tentang, apalagi di zaman kita sekarang ini, belum mengkaji tentang kitab tauhid, butuh dia untuk mengkajinya. Mengkaji tentang kitab tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walidha tanafasa al-ulama fi syarhihi aw at-ta'liqi alayhi hatta la takadu tahsuru syarhuhu wa at-ta'liqu alayhi bainal mutawwali wal mutawassiti wal mukhtasar.
Oleh karena itu para ulama berlomba-lomba untuk menjelaskannya dan memberikan catatan kaki atasnya. Sampai-sampai hampir-hampir tidak bisa untuk dihitung jumlah tentang yang mensyarahnya yang memberikan catatan kaki padanya. Baik itu yang panjang, pertengahan, ataupun yang ringkas. Al-muhim banyak. Setelah keluarnya kitab Tauhid, berlomba-lomba para ulama untuk memberikan baik itu penjelasan atau catatan kaki paling minimnya. Dan tulisan tersebut entah itu panjang, pertengahan, ataupun yang pendek. Masih tersisa beberapa lagi namun berakhir waktu. Barakallahu fikum jami'an, dan sekarang kita akan lanjutkan pada 6 pertemuan berikutnya di lain kesempatan. Wallahu taala alam shawab. Sampai kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang barokah ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.